Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sesi mata kuliah hermeneutika dan semiotika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas semiotika dan kedudukan Al-Quran dalam sistem keimanan agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana semiotika mengkritisi Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran dalam perspektif orang-orang semiotik. Dalam hal ini adalah semiotika poststrukturalis. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Al-Quran gitu mengkritisi semiotika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih tetap akan membahas bagaimana Al-Quran mengkritisi atau ajaran Islam secara umum mengkritisi semiotika. Dari dan sudut pandang pembahasan kita adalah dengan melihat kedudukan Al-Quran dalam sistem keimanan agama Islam. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa, bukan keyakinan ya, nanti kita bisa buktikan ya dalam sesi pembicaraan kita kali ini, bahwa salah satu masalah semiotika poststrukturalis saat menyampaikan kritikan terhadap tafsir tradisional Al-Quran, kan sebelumnya sudah ada kritikan ya yang mengatakan bahwa kenapa gitu tafsir Al-Quran itu ditafsirkan dengan cara tradisional, dengan cara-cara yang baku, kenapa tidak dibebaskan saja, kan seperti begitu ya, dengan alasan-alasan bahwa tidak ada yang berhak untuk membuat tafsir yang standarnya seperti apa. Mereka kan seperti begitu ya. Jadi mereka menyampaikan kritikan terhadap tafsir tradisional Al-Quran yang menurut pada dasarnya mereka sendiri melakukan kritikan terhadap Al-Quran itu sendiri sebenarnya. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana permasalahan atau kesalahan mereka. Jadi berbagai macam kritikan terhadap tafsir Al-Quran itu disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memahami posisi kitab ini dalam sistem kepercayaan agama Islam. Semiotika poststrukturalis itu salah ketika menempatkan Al-Quran sama dengan teks-teks lainnya, sehingga menurut mereka siapapun bebas memberikan tafsiran terhadap Al-Quran. Padahal sebenarnya Islam adalah sebuah sistem kepercayaan, di mana Al-Quran itu adalah salah satu di antaranya. Ini juga adalah hal yang tidak difahami dengan baik oleh mereka yang mengkritisi Al-Quran dan mereka yang mengkritisi tafsir Al-Quran tradisional. Apa itu? Bahwa Islam adalah sebuah sistem kepercayaan. Islam adalah ajaran agama yang membentuk sebuah sistem yang teratur dan tertata. Islam punya sistem akidah, punya sistem ritual, sistem etika, dan hal-hal yang lainnya yang ada di dalam ajaran Islam. Sistem itu bersifat sangat ilmiah, amat sangat ilmiah. Keilmiahannya minimalnya bisa kelihatan ya dari banyaknya buku ilmiah, kitab ilmiah yang jumlahnya bisa sampai jutaan kitab yang terkait dengan ajaran Islam. Ini adalah salah satu di antara perpustakaan yang ada di dunia, yang isinya semuanya adalah isinya adalah kitab-kitab agama gitu. Bagaimana mungkin gitu kan, ini satu di antara sekian puluh ribu perpustakaan di seluruh dunia yang isinya adalah kitab-kitab yang terkait dengan ajaran Islam. Bagaimana keberadaan ini kemudian tidak dimaknai sebagai sebuah petunjuk, bahwa sebuah indikator bahwa Islam itu sebuah sistem kepercayaan yang ilmiah gitu. Banyak sekali berbagai macam kitab dibuat yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan masalah fikih, yang terkait dengan permasalahan sejarah, akhlak, doa, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan Al-Quran adalah salah satu dari pilar dalam sistem keimanan agama Islam itu. Keimanan kita kaum muslimin terhadap Al-Quran itu dengan segala sifat-sifatnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Sehingga dalam ajaran Islam, mengingkari Al-Quran sama saja dengan mengingkari agama secara keseluruhan. Kan salah satu di antara indikator sesatnya, misalnya sebuah ajaran itu sesat keluar dari Islam adalah ketika dikatakan bahwa mereka tidak mempercayai Al-Quran. Kemudian bahwa keimanan terhadap Al-Quran diperoleh melalui sejumlah tahapan keimanan atas hal-hal lainnya. Sehingga
itu artinya adalah tanpa pemerolehan keimanan atas jumlah hal lainnya itu tak mungkin diperoleh keimanan terhadap Al-Quran. Jadi kita tidak ujuk-ujuk mengimani Al-Quran. Al-Quran kita imani dengan segala sifat-sifatnya ya. Apa itu sifat-sifatnya? Ini adalah kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Isinya tidak ada yang keliru sedikit pun. Kitab ini berasal dari Allah. Ini adalah kalam Allah. Di dalamnya ada banyak sekali petunjuk terkait dengan segala macam hal. Kitab ini memiliki kedudukan, memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Kitab ini adalah mukjizat. Segala keyakinan kita terkait dengan Al-Quran dengan sifat-sifatnya itu tidak diperoleh ujug-ujug, akan tetapi diperoleh setelah kita mengimani beberapa hal lainnya dulu. Diawali dengan iman kepada Allah. Keimanan kepada Al-Quran itu diawali dengan iman kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu ada. Yakin bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta ini. Karena itu, ini sih sangat rasional ya, sangat logis sekali. Kalimat berikut ini bahwa membicarakan keimanan terhadap Al-Quran, apakah keimanan kepada Al-Quran ini benar atau enggak sih? Itu akan sia-sia saja kalau pembicaraan itu dilakukan dengan orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah, kata-kata Allah. Tapi orangnya sendiri sejak awal, aku nggak percaya sama Allah. Ya sudah, berarti selesai. Yang harus kita lakukan adalah kita perdebatkan dulu Allah itu ada atau tidak. Gitu kan? Jadi untuk itu jika Anda masih belum percaya bahwa Allah itu ada, itu Anda tidak mungkin bisa masuk ke dalam domain keimanan kepada Al-Quran. Kemudian juga berikutnya adalah pilar keimanan berikutnya, Allah ada. Dan kemudian juga ada keyakinan berikutnya bahwa Allah itu memiliki sejumlah sifat. Salah satu sifatnya adalah zat yang maha pencipta. Allah menciptakan manusia, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Bahwa salah satu sifat Allah adalah menciptakan alam semesta ini termasuk manusia. Dan manusia ini memiliki posisi yang sangat khusus. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan satu desain tertentu. Apa itu? Allah menghendaki manusia itu supaya dalam hidupnya itu meraih kesempurnaan dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ini saya tidak akan masuk terlalu dalam untuk membahas benar atau tidaknya klaim ini ya. Karena ini sebenarnya dibahasnya di sesi akidah ya, di mata kuliah akidah Islam. Saya hanya ingin mengatakan bahwa untuk bisa mencapai kepercayaan kepada Al-Quran dengan segala macam sifat-sifatnya itu tidak ujug-ujug bahwa prosesnya ada seperti begini. Kalau memang tidak percaya ini ya nanti kalau ada sesi khusus kita memperdebatkannya lagi. Allah ada, kemudian Allah menciptakan manusia dan Allah menghendaki manusia mencapai kebahagiaan sejati. Jadi ada tujuan atau desain dari penciptaan manusia. Nah, kemudian premis berikutnya lagi, bahwa manusia hanya akan bisa mencapai kesempurnaan hidup dan kebahagiaan sejati seandainya ia meniti jalan kebenaran tertentu. Dan manusia hanya akan bisa meniti jalan yang benar seandainya ia mengetahuinya atau ia tidak sampai salah dalam menemukan jalan kebenaran tersebut. Jadi tidak bisa sembarang jalan. Ya, Allah kan tadi Allah ada, Allah menciptakan manusia, Allah menghendaki manusia untuk bahagia. Untuk bisa mencapai kebahagiaan itu apakah ada jalan yang khusus atau sembarang jalan saja? Nah, di sini maksudnya adalah bahwa untuk bisa meraih kebahagiaan itu ada jalan tertentu. Salah jalan, maka sudah dia tidak akan menjadi orang yang bahagia. Berikutnya lagi, di premis berikutnya lagi bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tentang jalan kebenaran tersebut, jalan untuk bisa meraih kebahagiaan itu sangat terbatas. Manusia memang punya akal, punya panca indera, tapi faktanya sepanjang sejarah hingga sekarang, manusia yang mencoba hidup tanpa bimbingan agama terbukti tidak mampu menentukan secara tepat jalan kebahagiaan yang hakiki. Untuk jalan kebahagiaan, jalan kebenaran ini tidak bisa yang namanya try and error. Ya sudah coba-coba kemana saja lah gitu kan ya. Di antara berbagai macam pilihan jalan yang ada di depan. Nggak bisa, karena apa? Sudah terlanjur jauh masuk gitu melewati jalan tertentu. Salah, mau balik lagi
habislah waktu manusia, umur manusia, keburu mati, dan dia belum menemukan jalan kebahagiaan itu. Nah, ini juga kalau mau diuji ya silakan kita uji ini premis ini benar atau tidak. Tapi kalau dalam ajaran Islam inilah yang diyakini. Ya, pembahasannya sangat panjang kalau mau sih. Kemudian juga berikutnya lagi bahwa Allah yang maha bijak pasti akan memberikan bimbingan kepada umat manusia yang menghendaki hidup sempurna tapi mereka tidak tahu jalan menuju kesempurnaan itu. Di satu sisi Allah menghendaki bahwa manusia itu meraih kebahagiaan, desain penciptaannya seperti itu. Di sisi lain dari sisi manusianya, manusia itu sendiri serba terbatas. Maka Allah yang maha bijak yang menghendaki manusia untuk meraih kebahagiaan itu pasti akan memberitahu manusia jalan yang benarnya itu. Dan Allah kemudian memberikan petunjuk secara langsung kepada manusia mengenai jalan hidup itu. Petunjuk itu bernama wahyu yang dibawa oleh para nabi. Nah, inilah permasalahannya. Dalam konteks bahwa Al-Quran adalah salah satu pilar penting dari sistem keimanan, maka berbagai macam kritikan terhadap Al-Quran itu menjadi keliru jika dilontarkan tanpa mempedulikan pilar-pilar keimanan pendahuluannya. Oke, jadi kepada kaum semiotika post-strukturalis, ayo kalau mau kita berdebat dulu di hal-hal yang pendahuluannya. Jangan-jangan mereka memang tidak percaya sama keberadaan Tuhan. Selesai sudah. Kalau itu nggak perlu kita percuma saja berdebat apapun juga terkait dengan Al-Quran adalah kitab yang memberi petunjuk bahwa Al-Quran itu datang dari Allah sehingga kita tidak bisa sembarangan saja menafsirkannya. Kalaupun kita menafsirkan seperti yang sudah pernah dibahas pada pertemuan selanjutnya, seandainya pun menafsirkan itu adalah dalam rangka gitu kan ya, menjelaskan berbagai kalam Allah yang sangat padat makna. Karena sangat padat maknanya itu kemudian harus dijelaskan. Tafsir adalah mencoba untuk memberikan pemahaman kepada manusia, kepada orang-orang awam, agar manusia awam itu bisa memahami sebenarnya petunjuk Allah itu apa sih sebenarnya, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu padat makna, sastranya tinggi gitu kan ya. Itu Al-Quran itu melintasi ruang, waktu, zaman, dan juga melintasi budaya gitu kan ya. Itu maka tugas mufasir adalah menjelaskan sesuatu yang sebenarnya adalah kitab yang sangat tinggi isinya. Itu sesuatu yang merupakan petunjuk bagi manusia, yang di sananya Al-Quran itu superior. Al-Quran sebagai kalam Allah itu superior dibandingkan dengan kita, sehingga kita sebagai penafsir, sebagai orang yang memberikan makna, mencoba membuka makna, kita kedudukannya adalah inferior. Sekali lagi bahwa inti dari pembicaraan kita kali ini adalah sebuah kritikan terhadap kaum semiotika post-strukturalis yang ujug-ujug kemudian mengkritisi Al-Quran dan mengkritisi model tafsir Al-Quran, akan tetapi mereka enggan untuk diajak berdebat, mengkritisi pilar-pilar pendahuluan, pilar-pilar keimanan yang lainnya yang merupakan pendahuluan bagi keimanan, kepercayaan terhadap Al-Quran ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.